Sisi fundamental dari etika berpikir dan integritas intelektual dalam dunia filsafat dan logika. Fokus seorang pemikir sejati biasanya terletak pada substansi gagasan, bukan pada atribut formal seseorang. Dan seorang pemikir sejati tidak akan pernah mengaku-ngaku dirinya alumni universitas terkemuka di Jepang. Dan juga seorang pemikir sejati tidak akan begitu jahat membuat satu surat keterangan kematian dirinya sendiri hanya untuk cuci tangan dari tanggung jawab mengembalikan beasiswa. Saya tidak menuduh, saya hanya berbicara data sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Bang Bil ke Polda Metro Jaya terkait Rismon Hasiholan Sianipar. Selamat malam, saya Ngurah Erlin Punarbawu dari Kubu Tambahan Buleleng, Bali. Sisi fundamental dari etika berpikir dan integritas intelektual dalam dunia filsafat dan logika, fokus seseorang pemikir sejati biasanya terletak pada substansi gagasan, bukan pada atribut formal seseorang. Seorang pemikir kritis memahami bahwa kebenaran sebuah pernyataan tidak bergantung pada siapa yang mengucapkannya. Menyerang seseorang dengan melakukan tuduhan, memiliki ataupun menggunakan dokumen otentik dalam hal ini, ijazah seseorang akan seringkali terjatuh dalam kesesatan fikir argumentum ad hominem. Jika Anda Rismon Hasiholan Sianipar mengaku-ngaku pada saat ini mengaku dirinya pemikir, ya, Anda pasti akan memahami argumentum ad hominem. Apakah argumen ini logis dan didukung bukti? Itu adalah karakter seorang pemikir sejati. Bukan kata-kata yang sering kalian ucapkan, yang sering diucapkan oleh Rismon Sianipar, Roy Suryo, dan Tipausia Tiasuma. Siapa Anda berani bicara seperti ini? Anda bukan alumni UGM. Mana ijazahmu? Mana ijazahnya yang asli? Itu bukan kata-kata seorang pemikir sejati, bukan kata-kata seorang akademisi, apalagi seorang peneliti. Itu adalah kata-kata yang selalu diucapkan oleh orang-orang picik yang terbiasa melakukan tuduhan dan juga terbiasa melakukan penipuan akademis. Rismon Hasiholan Sianipar, Anda pada saat ini bukan hanya menghadapi laporan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, tetapi kau, Rismon Hasiholan Sianipar, pada saat ini Anda juga mendapatkan kasus baru. Laporan dari Bang Bil Offside ke Polda Metro Jaya terkait dugaan ijazah Anda dari Yamaguchi palsu dan juga dugaan Anda membuat surat pernyataan kematian. Luar biasa. Rismon Sianipar. Kemudian di awal video tadi saya menstik dari akun TikTok Rismon H. Sianipar pada saat hadir ke Mahkamah Konstitusi untuk kelanjutan judicial review terhadap beberapa pasal yang disangkakan kepada dirinya ke Mahkamah Konstitusi. Di kesempatan lain, kuasa hukum kalian, Dr. Repli Harun, mengatakan meminta atau mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar supaya 3 kelompok, dalam hal ini akademisi, peneliti, dan aktivis, tidak bisa disangkakan dengan pasal-pasal pencemaran nama baik sampai ujaran kebencian. Dan saat ini kau mengaku pemikir, meskipun dalam kenyataannya ada satu sosok, ya, dia bisa jadi pemikir, dia bisa jadi akademisi, dia bisa jadi peneliti. Tetapi hal tersebut tidak ada dalam diri Anda, Rismon Hasiholan Sianipar, Roy Suryo, dan Tipausia Tiasuma. Seorang pemikir juga akan memahami batas-batas formalisme. Ijazah adalah bukti administrasi bahwa seseorang telah menempuh pendidikan tertentu.
Namun ijazah bukanlah satu-satunya sumber kebijaksanaan atau kecerdasan. Seorang pemimpin akan menghargai kapasitas intelektual yang ditunjukkan melalui dialog dan karya nyata melampaui selembar kertas. Dan ciri khas seorang pemimpin sejati, filsuf sejati adalah memiliki kerendahan hati intelektual, intellectual humility. Dan Kau Rismon Hasiholan Sianipar, Roy Suryo dan juga terutama Dr. Tipausia Tiasuma sangat-sangat jauh dari karakter seorang pemikir sejati. Dan sangat menggelikan ketika salah satu tersangka Dr. Tipausia menyetarakan dirinya dengan Socrates, Plato, Galileo Galilei. Dan seperti di video saya sebelumnya, Dr. Tipausia lebih pas disejajarkan dengan Elizabeth Holmes, seorang penipu akademis dari Amerika Serikat, Theranos. Dan yang paling penting, seorang pemikir, apalagi Tifa membawa-bawa nama Socrates, akan selalu mengedepankan pemikiran kognitif Socrates yang berpusat pada pencarian kebenaran melalui metode dialogis dialektis yang menekankan refleksi diri, questioning, dan intelektualisme etis. Ada sisi tanya jawab. Itulah ciri khas seorang filsuf atau pemikir sejati. Sokratik dialektika menggunakan dialog tanya jawab untuk menantang asumsi, menguji pemahaman, dan menggali pengetahuan bahwa manusia bukan sekedar memberikan jawaban. Anda bertiga, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tipausia, dengan bermodalkan unggahan dari pihak ketiga di media sosial, lalu dengan berbagai narasi dan mengatakan telah melakukan berbagai macam metode penelitian untuk meneliti ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Lalu kemudian kalian juga sibuk menggeserkan objek-objek tuduhan. Dari sisi akademisi dan peneliti, apa yang kalian lakukan itu sudah jauh dari metodologi penelitian termasuk juga etika penelitian. Jika memang itu ijazah dianggap palsu, dari keterangan pertama, objek yang diduga palsu, tidak adanya garis merah, stempel merah pada foto Pak Jokowi, lalu kemudian bergeser ke objek-objek yang lain. Dari situ sudah terlihat kalian bukan peneliti, kalian bukan akademisi, apalagi seorang pemikir. Kalian itu provokator dan juga salah satu di antara kalian ada penipu. Penipu akademis dan penipu tentang kematian dirinya sendiri. Saya tidak menyebarkan fitnah karena soal surat kematian Rismon Hasiholan Sianipar sudah masuk LP di PMJ. Ya, dari laporan Bang Bil, Joshua Sinambela, dan Bung Roni Teguh. Dan hal yang paling membedakan kalian dengan pemikir-pemikir dan filsuf-filsuf sejati yang ada di muka bumi ini, ketika Dr. Tifa mengatakan dirinya setara dengan Socrates, saya ingin sedikit saja menyampaikan apa dari buah pemikiran Socrates. Socrates mengatakan bahwa saya tahu, saya tidak tahu. Ini adalah bentuk nyata kerendahan hati intelektual dan pengakuan bahwa pengetahuan manusia seringkali terbatas, mendorong pencarian terus-menerus akan arti kebijaksanaan. Selamat malam, saya Ngurah Erlin Punarbawu dari Kubu Tambahan Buleleng, Bali.